Misalnya ketika kita mendapatkan bisikan gaib di dalam mengobati orang, kan urut saja di bagian tertentu, dan setelah perintah itu Anda lakukan dan berangsur-angsur sembuh. Tetapi di sini anehnya, Anda sendiri yang menjalani perintah itu menjadi bingung. Kok bisa ya? Padahal aku tidak pernah mempelajari ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan sedikit wawasan tentang berspiritual di dalam diri, atau bisa dikatakan perjalanan spiritual, atau bisa para sahabat semua. Jadi perjalanan ruhani manusia adalah melewati nafsu di alam batin. Hal ini akan menjadi sangat penting di dalam memahami sisi spiritual Anda. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa orang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi untuk berspiritual artinya kita harus memikirkan betul-betul tentang hal ini, tentang surat ini. Dari ayat tersebut menjelaskan tentang adanya perjalanan ruh dan jiwa seseorang di dalam kehidupannya saat ini. Jadi secara teknis, bagaimana sih perjalanan ruh dan jiwa-jiwa manusia itu dapat kita rasakan dan bisa kita pelajari? Seperti apa contohnya? Bagaimanakah kita memahami perjalanan spiritual di dalam kehidupan kita sehari-hari? Akan kita bahas di dalam video kali ini. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk kehidupan kita sekarang ini. Ini ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya dari surat Az-Zumar ayat 42 dan Al-Baqarah ayat 2, ini artinya proses perjalanan ruh dan jiwa itu seharusnya bisa kita pahami sekarang ini, saat kita masih hidup, saat kita masih memiliki kesempatan untuk memahaminya. Dan itu semua untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba untuk memahami itu dengan sedikit contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk di dalam contoh kecil kehidupan kita. Semoga contoh berikut mampu mengurai bagaimana teknis perjalanan ruh dan jiwa-jiwa kita dari kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan tadi. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan seharian tadi, baik mau itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, maka semua akan terekam pada memori batin. Memori tersebut ada di dalam akal, sedangkan akal adalah batin. Batin yang sangat luas. Tidak mampu pikiran kita mendeskripsikan luasnya batin. Karena batin itu sendiri bisa terhubung sampai pada yang maha batin atau sifat Allah. Memori yang ada pada akal tersebut bisa terakses melalui pikiran kita. Ini sama-sama batin. Pikiran dan akal ini ibarat perangkat halus atau software yang bersifat batin di dalam diri kita. Setelah kita selesai dengan seluruh padatnya aktivitas kita seharian tadi, kemudian beristirahat lalu tertidur di malam hari, pada saat tubuh kita tertidur maka ruh terbangun. Mulailah perjalanan ruh Anda saat itu. Kemudian di dalam perjalanan tersebut akan terpantul dari semua perbuatan yang sudah kita lakukan sehari-hari, akan tampil di alam batin Anda, di dalam mimpi Anda, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jika perbuatan yang kita lakukan tadi seharian adalah baik, tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita, serta tidak mengganggu alam di sekitar kita, bahkan mungkin bermanfaat bagi sesama, insya Allah apa yang terekam di alam batin Anda adalah sebuah pengalaman batin yang bagus, yang bersifat mencerahkan. Bahkan bisa jadi di dalam pengalaman Anda tersebut
Ibarat kata terlihatnya sebuah anak tangga yang menuntun langkah Anda naik menuju makom yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan sebaliknya, jika kehidupan kita seharian tadi adalah perbuatan yang buruk, bahkan merugikan orang di sekitar kita, maka pengalaman batin Anda pun akan terlihat menakutkan, mungkin seperti dikejar-kejar, tidak tenang, dan lain sebagainya. Ini terlihat sepele, tidak terlalu penting, tetapi ini akan sangat menjadi penting ketika Anda merenungi hal dari Tuhan yang sangat kecil ini. Karena dengan merenunginya, artinya Anda mensyukurinya. Jadi kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan, baik buruk, akan terekam ke dalam pikiran Anda, kemudian masuk ke dalam akal Anda, dan akan mampu diakses ketika tubuh kita tertidur. Kemudian di dalam tidur Anda akan terakses melalui akal untuk dipahamkan di pikiran Anda. Semua pengalaman batin yang terlihat tersebut akan mampu terakses pada saat kita memasuki alam bawah sadar, baik sengaja ataupun tidak. Seperti contoh tidur Anda tadi yang secara tidak sengaja, maka ruh berkehendak untuk berjalan dan memberikan pendeskripsiannya, penggambarannya, yang bertujuan untuk memahamkan akal kita, kemudian akal diteruskan ke pikiran kita, dan penggambaran itu semua adalah hasil dari aktivitas kita sehari-hari. Jadi di dalam sebuah mimpi terlihat gambaran-gambaran tersebut. Dan untuk mengakses alam bawah sadar ini, selain melalui mimpi, alam bawah sadar juga bisa terakses melalui bermeditasi, berzikir, ataupun bahkan perenungan-perenungan jiwa yang sangat dalam. Jadi mengapa di dalam zikir dan bermeditasi Anda ada mimpi-mimpi yang menampakkan makhluk-makhluk halus seperti jin, khodam, atau mungkin makhluk-makhluk lain, padahal lafaz-lafaz yang kita lakukan di dalam zikir adalah sebuah lafaz yang kita anggap suci di dalam pikiran kita. Ini akan kita jelaskan nanti di dalam video berikutnya. Para sahabat semua, sebagai orang yang dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita pahami betul-betul terhadap permasalahan hidup kita sehari-hari. Kita tidak boleh langsung memutuskan sesuatu tanpa mengolahnya, karena itu sama halnya kita tidak menggunakan akal kita untuk ikut serta di dalam mensikapinya. Misalnya ketika kita mendapatkan bisikan gaib di dalam mengobati orang, mungkin suara tersebut mengatakan urut saja di bagian tertentu, misalnya seperti itu, dan setelah perintah itu Anda lakukan, langsung si pasien menjadi berkurang sakitnya dan berangsur-angsur sembuh. Tetapi di sini anehnya, Anda sendiri yang menjalani perintah itu menjadi bingung. Kok bisa ya? Padahal aku tidak pernah mempelajari ilmu tersebut. Ketika kita mendapatkan bisikan gaib, kemudian langsung kita laksanakan, maka secara teknis bisikan yang terdengar di telinga tersebut kemudian connect ke sistem saraf otak, kemudian dari otak memberikan perintah-perintah untuk melakukan aktivitas pijat tersebut, dan sukses. Jadi di dalam sebuah informasi yang kita terima tersebut yang langsung kita tindak lanjuti, Anda di situ menggunakan keyakinan Anda dari suara tadi dengan segenap pemikiran Anda, tetapi Anda di situ tidak menggunakan akal dan hati. Disinilah letak kekurangannya. Jadi keyakinan kita terhadap suara itu yang kita lakukan tadi sesungguhnya sudah melewati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hati, akal, apalagi rasa. Kita ingat bahwa di dalam pikiran kita ada elemen jiwa, di dalam akal kita ada elemen jiwa, di dalam hati kita ada elemen jiwa. Semua itu memiliki ruh, memiliki kekuatan, memiliki energi, dan semakin dalam kita menggunakan energi-energi tersebut, maksudnya ke akal, ke hati, ke rasa, dan seterusnya, elemen-elemen jiwa itu akan terasa sangat halus sekali dan sangat sulit untuk kita rasakan. Hanya orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Orang-orang bermakrifat, mungkin para guru mursyid. Jadi tidak semua praktisi atau semua orang-orang yang mengetahui tentang alam gaib
yang baru merasakannya, kemudian di situ hanya mendengarkan bisikan gaib dan melaksanakannya, dan selanjutnya mampu membuat keajaiban-keajaiban seperti kesembuhan dan lain-lain. Jadi harap ini semua kita kaji ulang di dalam memahami ilmu gaib yang terjadi pada diri kita. Para sahabat semua, ketika kita berintrospeksi diri, melakukan perenungan-perenungan terus, sehingga kita tertidur atau kita masuk ke alam bawah sadar, dan akhirnya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di situ. Menurut aku inilah yang namanya sebuah kecerdasan. Kecerdasan sejati itu akan muncul ketika Anda di dalam kesendirian dan meniti jalan spiritual. Kecerdasan sejati itu akan muncul ketika Anda ada di dalam kesendirian Anda. Saat itulah kesempatan terbaik Anda melakukan dialog dengan diri Anda sendiri. Nabi Muhammad SAW melakukan ini di Gua Hiro. Nabi Musa alaihissalam melakukan ini di Gunung Tursinah. Nabi Khidir sendiri melakukan ini di dalam lautan. Dunia spiritual dalam diri Anda adalah ketika Anda memiliki kemampuan untuk meyakini hal batin di dalam diri Anda dan mengutamakannya. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke arah rupamu, tidak juga ke arah hartamu, tetapi Allah SWT melihat ke arah hati dan perbuatanmu. Para sahabat semua, demikian apa yang sudah bisa kami sampaikan. Mari kita perhatikan hal-hal kecil di dalam diri kita sendiri sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat batin, karena sesungguhnya akan memiliki dampak yang sangat besar di dalam pengalaman batin Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.